Geger di sebuah desa kecil. Seorang kakek tua terlihat mencangkul sawah ditemani seorang janda muda. Warga yang melihat pun sampai melongo, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kebersamaan mereka? Inilah kisah penuh haru yang membuat satu desa heboh. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, matahari pagi mulai menyinari bumi dengan hangatnya. Seorang kakek renta berjalan pelan membawa cangkul di pundaknya. Rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput. Namun langkahnya tetap tegar menembus embun yang masih menempel di dedaunan. Kakek itu bernama Mbah Karto. Meski usianya hampir menyentuh 70 tahun, semangatnya untuk menggarap sawah tak pernah padam. Baginya, sawah adalah napas kehidupan, warisan yang harus dijaga meski tubuhnya semakin renta. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Ketika Mbah Karto mulai menancapkan cangkul ke tanah yang basah, tiba-tiba muncul seorang wanita muda. Ia mengenakan kain sederhana dengan wajah teduh dan mata yang menyimpan duka. Dialah Sari, seorang janda muda yang sudah lama tinggal di desa itu. Tanpa banyak bicara, Sari menghampiri Mbah Karto. Tangannya lincah mengambil ember kecil, lalu ikut membantu menyiram bibit padi yang baru ditanam. Warga desa yang melihat dari kejauhan hanya bisa berbisik-bisik, heran melihat seorang janda muda rela menemani kakek tua di sawah. Namun, Mbah Karto sama sekali tak peduli pada tatapan orang lain. Baginya, kehadiran Sari seperti angin segar yang menghidupkan semangatnya kembali. Embun yang jatuh di pucuk padi berkilau seperti permata, dan di tengah keheningan itu, terlihat dua sosok berbeda usia bahu-membahu menjaga kehidupan. Hari mulai siang, matahari naik perlahan dan sinarnya semakin terik membakar tubuh. Mbah Karto tetap menunduk, mencangkul tanah dengan penuh tenaga, sementara Sari sesekali menyeka keringat di dahinya dengan ujung selendang lusuh. Mereka berdua bekerja tanpa banyak kata, seolah telah terbiasa dengan kebersamaan itu. Namun di tepi pematang, beberapa warga mulai berdatangan. Ada yang pura-pura lewat sambil membawa rumput untuk ternak. Ada pula yang sengaja berhenti dengan alasan beristirahat. Pandangan mereka tertuju pada Mbah Karto dan Sari. Lalu terdengar bisikan lirih yang saling bersahutan. Lihatlah, janda muda itu lagi-lagi bersama Mbah Karto. Bukankah seharusnya ia menjaga jarak, agar tidak jadi bahan gunjingan? Tapi kenapa dia setia menemani kakek tua itu? Ada apa sebenarnya? Suara-suara sumbang itu terus bergaung. Semakin lama semakin tajam menusuk telinga. Namun anehnya, Mbah Karto tetap tenang. Bahkan senyum tipis tersungging di wajah tuanya. Sedangkan Sari hanya menunduk, seolah menanggung beban rahasia yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Langkah-langkah kaki terdengar mendekat. Semakin banyak warga yang penasaran. Suasana sawah yang biasanya penuh tawa kini berubah menjadi panggung penuh tanda tanya. Di balik tatapan mata yang penuh curiga, tersimpan rasa ingin tahu yang semakin membesar. Warga desa menunggu, berharap akan ada jawaban yang terungkap dari kebersamaan yang tak biasa itu. Sore mulai merayap. Langit berwarna jingga keemasan. Angin sawah berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang baru dicangkul. Mbah Karto masih menunduk bekerja, sementara Sari duduk di tepi pematang, menatap hamparan padi muda yang mulai tumbuh. Dari kejauhan, seorang anak kecil berlari menghampiri mereka. Ia memanggil dengan suara riang. "Mbah, Bu Sari, ayo pulang, hari sudah sore." Anak itu bernama Rini, putri semata wayang Sari. Rambutnya dikepang sederhana, wajahnya polos penuh keceriaan. Mbah Karto tersenyum melihat bocah itu, lalu mengusap kepala kecilnya penuh kasih sayang. Sari memeluk anaknya erat, seakan tak ingin ada sesuatu merenggut kebahagiaannya. Namun tatapan Sari pada Mbah Karto berbeda. Ada kilatan rasa hormat sekaligus rasa hutang budi yang begitu dalam. Sari teringat masa lalu yang getir. Suaminya meninggal mendadak, meninggalkan ia dan anaknya dalam kesusahan. Saat semua orang menjauh, hanya Mbah Karto yang diam-diam menolong, memberi beras, membantu memperbaiki gubuk, bahkan membiayai sekolah Rini. Itulah sebabnya, meski dicibir orang sekampung, Sari tetap setia menemani kakek tua itu di sawah. Baginya,
Senyum Mbah Karto bukan sekadar kebahagiaan, melainkan tanda kasih tulus yang tak ternilai harganya. Namun, kisah yang mereka simpan rapat ini perlahan mulai tercium oleh warga desa. Desas-desus semakin liar, dan senyum Mbah Karto yang tenang justru menimbulkan rasa penasaran yang lebih besar. Malam itu, suasana desa tidak seperti biasanya. Di balai bambu depan rumah, beberapa lelaki desa berkumpul sambil merokok dan berbincang dengan nada rendah. Mereka membicarakan hal yang sama, tentang Sari yang kerap terlihat bersama Mbah Karto di sawah. Tidak pantas, janda muda bersama kakek tua. Bagaimana kalau anak muda desa ini salah paham? Bisa jadi masalah besar. Apalagi ada pemuda yang diam-diam menaruh hati pada Sari. Nama pemuda itu adalah Jono. Ia duduk paling pojok. Wajahnya muram dan matanya merah menahan emosi. Sejak lama Jono menyimpan rasa pada Sari, namun tak pernah punya keberanian untuk mengungkapkan. Saat mendengar kabar bahwa janda muda itu sering bersama Mbah Karto, hatinya terbakar cemburu. Kalau dia butuh bantuan di sawah, kenapa bukan aku saja yang menemani? Geram Jono dalam hati. Malam semakin larut, obrolan bergulir semakin tajam, dari sekadar bisikan menjadi umpatan. Beberapa bahkan menyarankan agar Jono segera bertindak, agar nama baik desa tidak ternodai. Sementara itu, di gubuk sederhana di pinggir sawah, Sari sedang menidurkan Rini. Mbah Karto duduk di beranda, menatap langit malam bertabur bintang. Ia sama sekali tak tahu bahwa di luar sana, api cemburu mulai menyala, siap mengusik ketenangan yang selama ini ia jaga. Pagi hari berikutnya, kabar angin mulai berhembus kencang di desa. Dari mulut ke mulut, cerita tentang kedekatan Mbah Karto dan Sari semakin dipelintir. Ada yang mengatakan Sari telah menyerahkan diri pada kakek tua itu. Ada pula yang menuduh Mbah Karto memanfaatkan kesendiriannya. Di pasar desa, para ibu-ibu berbisik di antara tumpukan sayur. Kasihan, masih muda sudah janda, sekarang malah menempel pada kakek. Jangan-jangan ada maksud lain. Siapa yang tahu? Suara-suara itu bagai duri yang menusuk hati Sari. Ia hanya bisa menunduk saat melewati kerumunan, menggenggam tangan Rini erat-erat agar anaknya tak mendengar gunjingan pedas itu. Mbah Karto pun mulai merasakan dinginnya tatapan tetangga. Saat ia berjalan menuju sawah, orang-orang pura-pura menghindar, seakan ia membawa aib besar. Namun wajahnya tetap tenang, seolah tidak peduli dengan semua kata yang dilemparkan kepadanya. Di balik ketenangan itu, Sari mulai goyah. Malamnya ia menangis sendiri, menanyakan kepada Allah mengapa jalan hidupnya selalu dipenuhi cobaan. Namun keesokan paginya, ia tetap kembali ke sawah menemani Mbah Karto, karena di sanalah ia merasa ada kekuatan yang menjaga. Sementara itu, di pojok desa, Jono yang terbakar cemburu mulai menyusun rencana. Bisikan-bisikan warga seakan menjadi bahan bakar yang membuat hatinya semakin panas. Fitnah kini bukan sekadar gosip, tapi sudah berubah menjadi ancaman yang siap meledak kapan saja. Siang itu, sawah kembali ramai. Mbah Karto dan Sari bekerja seperti biasa, menanam bibit padi dengan penuh kesabaran. Rini duduk di tepi pematang sambil bermain tanah, tak mengerti gejolak yang sedang berkecamuk di sekitar ibunya. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar mendekat. Jono datang bersama beberapa pemuda desa. Wajahnya tegang, matanya menyala penuh amarah. Ia berhenti tepat di depan Mbah Karto, menancapkan tatapan tajam yang membuat suasana mendadak hening. "Cukup, Mbah." Suara Jono menggelegar. "Semua orang desa sudah membicarakan ini. Kenapa janda muda ini selalu bersamamu? Kau sudah tua. Jangan bikin malu kampung." Sari terkejut. Wajahnya memucat. Rini langsung memeluk ibunya erat-erat. Mbah Karto menghela napas panjang, lalu menatap Jono dengan sorot mata teduh, seakan ingin meredam api yang sedang membara. "Aku hanya bekerja di sawah, Nak." Sari menolongku dengan tulus. "Tidak lebih dari itu," jawabnya pelan. Namun kata-kata itu justru membuat Jono semakin berang. Pemuda lain ikut bersuara, memprovokasi dengan cemoohan dan tawa mengejek. Angin sawah yang semula sejuk berubah menjadi panas, dipenuhi suara-suara penuh prasangka.
Sari hanya bisa menangis dalam diam. Hatinya tersayat mendengar tuduhan yang tak pernah ia lakukan. Sementara Mbah Karto berdiri tegak, mencoba menahan diri meski dadanya bergetar. Di tengah sawah yang biasanya menjadi tempat kehidupan tumbuh, kini meletup amarah yang siap pecah kapan saja. Langkah berat terdengar dari arah pematang. Kepala desa bersama beberapa tokoh masyarakat datang menghampiri kerumunan. Wajahnya serius. Sorot matanya tajam meneliti suasana yang sudah panas. Semua warga mendadak diam. Hanya suara angin yang berdesir di antara rumpun padi. Ada apa ini? Tanya kepala desa dengan suara tegas. Jono menunduk sebentar lalu menjawab. Kami hanya ingin kejelasan, Pak. Janda muda ini terlalu sering bersama Mbah Karto. Desa jadi bahan omongan. Kepala desa memandang Mbah Karto lama, lalu mengalihkan pandangan pada Sari. Wanita muda itu menangis tertunduk, sementara Rini memeluk ibunya erat-erat. Mbah Karto akhirnya menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih namun jelas. Jika harus kungkap di depan semua orang, biarlah hari ini jadi saksi. Aku bersama Sari bukan karena nafsu, bukan pula untuk mencoreng nama desa. Aku hanya menunaikan janji. Semua terdiam. Hanya desir angin yang menemani. Dengan suara bergetar, Mbah Karto melanjutkan. Almarhum suami Sari adalah sahabatku sejak muda. Sebelum meninggal, ia menitipkan keluarganya padaku. Aku berjanji di hadapan Allah akan menjaga mereka seolah keluargaku sendiri. Itulah sebabnya Sari selalu menemaniku, dan aku selalu ada untuk mereka. Tangis Sari pecah. Tubuhnya bergetar mendengar kalimat itu. Warga desa yang semula mencibir mulai terdiam. Beberapa bahkan menunduk malu. Jono yang tadinya menyimpan api cemburu hanya bisa terpaku. Wajahnya merah padam. Tak sanggup menatap mata Mbah Karto yang penuh ketulusan. Di tengah sawah yang luas itu, kebenaran akhirnya terungkap. Menyingkap segala prasangka dan fitnah yang selama ini menyelimuti. Namun apa yang akan terjadi setelah rahasia ini terbuka, masih menjadi misteri bagi semua yang hadir di sana. Langit sore memerah. Matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Suasana desa yang sebelumnya tegang kini berubah hening. Warga masih berdiri di pematang, memandang Mbah Karto dan Sari dengan tatapan berbeda. Tidak lagi penuh curiga, melainkan dengan rasa hormat yang mulai tumbuh. Kepala desa mengangguk pelan. Mbah Karto, maafkan kami semua. Ternyata prasangka telah menutup mata kami. Janji yang kau pegang adalah janji suci, dan hari ini sawah ini menjadi saksi. Beberapa warga menunduk malu. Ada yang mengusap mata, menahan haru karena menyadari betapa salahnya mereka menilai. Bahkan pemuda-pemuda yang tadi mengompori Jono memilih diam, tak sanggup lagi mengeluarkan kata-kata. Sari masih menangis, namun kali ini berbeda. Tangisnya adalah tangis lega. Seolah beban yang lama ia pikul akhirnya terangkat. Ia menatap Mbah Karto dengan penuh rasa syukur. Rini, sang anak kecil, tersenyum polos, menggenggam tangan kakek tua itu erat-erat. Jono berdiri kaku, lalu perlahan menunduk. Maafkan aku, Mbah. Maafkan aku, Sari, ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Suara itu terbawa angin, jatuh bersama bulir padi yang bergoyang. Mbah Karto hanya mengangguk. Wajahnya tetap teduh. Tak ada yang perlu dimaafkan. Nak, hidup ini memang penuh ujian. Yang penting, jangan biarkan hati kita kalah oleh prasangka. Senja itu menjadi penutup bagi sebuah kisah yang hampir ternoda fitnah. Sawah yang basah oleh keringat Mbah Karto kini juga basah oleh air mata keharuan. Di balik usia renta, ia tetap tegak memegang janji, menjadikan kebersamaannya dengan janda muda bukan aib, melainkan bukti ketulusan. Dari kisah ini kita belajar bahwa prasangka buruk hanya akan menimbulkan perpecahan, sedangkan ketulusan dan janji yang dijaga karena Allah akan membawa keberkahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surat Al-Hujurat 12. Demikianlah kisah penuh haru tentang Mbah Karto dan janda muda Sari.
Sebuah cerita yang mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai orang lain hanya dari apa yang tampak. Karena di balik setiap langkah, ada janji dan ketulusan yang hanya Allah dan hati manusia yang benar-benar tahu. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini membawa manfaat dan pelajaran berharga. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.